Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Febriananto. Di sini saya tidak sendirian, ada teman saya bernama Usdansa, dan juga ada teman saya Muhammad Faisal Alvin yang mengerjakan project based learning, yaitu audit dan redesign interaksi aplikasi Shopee yang kami pilih dengan skenario checkout dan pembayaran produk. Sini terdiri dari tiga mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Febriananto dengan NIM akhir 103. Kemudian ada teman saya Usdiansyah dengan NIM akhir 111. Kemudian ada Muhammad Faisal Alvin dengan NIM 112. Lalu agenda presentasi kali ini ada 6 ya, ada pendahuluan, skenario pengguna, analisis Norman, analisis about dan Bail, usulan redesign, dan kesimpulan. Nah, yang pertama, deskripsi tentang sistem Shopee. Apa sih Shopee itu? Nah, Shopee sendiri yaitu adalah platform e-commerce mobile terbesar di Asia Tenggara yang sudah banyak digunakan di Asia Tenggara. Dikembangkan oleh Sea Limited, yaitu ada beberapa uh, sistem, yaitu Shopee Pay, Shopee Food, dan lain-lain. Aplikasi Shopee ini tersedia di Android dan di iOS. Nah, untuk fitur saat ini ada cari produk, lalu ada keranjang untuk produk, ada checkout, ada tracking untuk pesanan kita, ada flash sale dan juga voucher. Nah, mengapa kami memilih Shopee ini? Yang pertama yaitu pengguna aktifnya lebih dari 170 juta di Asia Tenggara. Nah, mayoritas transaksinya via mobile aplikasi. Nah, untuk checkout di sini melibatkan banyak langkah interaksi, kemudian mudah diobservasi langsung oleh mahasiswa atau oleh kami, dan juga banyak keluhan UX dari pengguna. Nah, ini untuk alur checkout atau pembayaran Shopee saat ini. Yang pertama ada buka aplikasi, pengguna membuka aplikasi, lalu masuk ke beranda Shopee. Kemudian yang kedua, pengguna mencari produk yang mereka cari di search bar yang ada di atas. Kemudian yang ketiga, pilih produk. Sini pengguna memilih produk sesuai yang diinginkan. Kemudian yang keempat, membeli atau check out. Jadi pengguna masuk ke halaman check out. Lalu yang kelima ada pilih alamat. Pengguna memilih alamat yang akan dituju produknya atau diantar produknya. Kemudian yang keenam pilih kurir, ya pilih JNT, JNE dan lain-lain, dan estimasinya juga. Lalu yang ketujuh menggunakan voucher jika ada voucher. Ada beberapa voucher yang bisa digunakan biasanya. Lalu yang kedelapan ada memilih metode pembayaran, bisa COD, transfer bank, dan lain-lain. Kemudian baru konfirmasi pesanan. Nah, sekian untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alvin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang dari slide keempat. Untuk slide kelima ini yaitu kita membahas tentang observasi pada bab 3, yaitu di sini terdapat tiga masalah interaksi yang ditemukan. Di mana yang pertama yaitu voucher yang sangat membingungkan, yang dimana semua voucher ini tampil secara campur tanpa info syarat. Pengguna harus coba satu-satu dan baru tahu tidak bisa dipakai setelah teman-teman atau pengguna itu mencoba. Kemudian yang kedua adalah total biaya itu tersembunyi. Nah, biasanya kan kalau misalkan di Shopee itu sering terdapat kayak biaya ongkir, kemudian biaya pengemasan dan sebagainya. Ketika penggunaan voucher biasanya di sini itu tidak langsung terlihat. Nah, kita akan bisa melihat ketika kita sudah scroll ke bawah sendiri, biasanya itu baru terdapat rincian total pembayarannya. Kemudian yang ketiga yaitu konfirmasi tidak informatif, yaitu yang dimana setelah kita selesai melakukan pemesanan, biasanya tidak ada nomor pesanan, estimasi tiba, dan juga detail transaksi secara lengkap, gitu.
Kemudian di sini pada bab 4 itu terdapat analisis Norman, yang dimana kita membahas terkait siklus eksekusi dan juga evaluasi Norman. Pada bagian Growth of Execution, dijelaskan proses bagaimana pengguna ini menerjemahkan tujuan mereka menjadi tindakan di dalam sistem. Kemudian tahapan pertama yaitu forming the goal. Nah, yaitu ketika pengguna memiliki tujuan, misalnya ingin membeli produk di aplikasi Shopee. Kemudian yang kedua yaitu forming the intention. Di sini yaitu ketika pengguna mulai menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya dengan menggunakan fitur chatbot dan memanfaatkan voucher diskon yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu specifying the action. Nah, di sini biasanya itu pengguna itu bingung bagaimana cara menggunakan voucher karena di sini itu sangat acak untuk voucher yang tersedia dan biasanya sangat banyak voucher-voucher yang ada begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat yaitu executing the action, yaitu permasalahannya adalah total biaya ini tidak terlihat saat di-input. Biasanya pengguna melakukan tindakan seperti memasukkan voucher atau melakukan proses checkout, tetapi muncul kendala lain, yaitu total biaya tidak terlihat dengan jelas saat proses input sehingga membuat pengguna ragu untuk melanjutkan transaksi. Nah, kemudian pada bagian Growth of Evaluation, dijelaskan bagaimana pengguna ini memahami respons dari sistem setelah melakukan tindakan. Setelah melakukan tindakan, tahapan pertama yang harus dilakukan yaitu perceiving the state, yaitu kita itu melihat respon dari sistem setelah melakukan checkout. Setelah selesai melakukan checkout, yaitu sistemnya itu responnya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu interpreting the state, yaitu pengguna mencoba memahami informasi yang diberikan oleh sistem seperti pesan konfirmasi transaksi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation outcome. Nah, pengguna mengalami kesulitan karena informasi konfirmasi yang diberikan terlalu singkat, sehingga pengguna tidak sepenuhnya yakin apakah transaksi ini sudah berhasil atau tidak. Begitu. Melalui analisis ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hambatan dan pengalaman pengguna, terutama pada tahap menentukan tindakan, menjalankan tindakan, dan juga mengevaluasi hasilnya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah output dan fail, yaitu kerangka interaksi output dan file. Nah, untuk alurnya itu biasanya yang sering digunakan itu yaitu user melakukan input, kemudian sistem itu memproses apa yang diminta dari inputnya tadi, kemudian layar menampilkan output yaitu biasanya seperti eh, bukti transaksinya atau bukti checkoutnya gitu. Kemudian masalah satu itu terdapat pada user atau input, yaitu yang dimana pengguna tidak tahu tindakan input yang benar untuk menggunakan voucher karena tidak ada panduan di antar muka. Karena memang biasanya kalau di Shopee itu tidak ada panduan secara khusus kalau misalkan kita tidak mencet bantuan, biasanya gitu. Jadi harus mencari bantuan dulu karena tidak ada step by step untuk arahan bagaimana cara melakukan input di awalnya pada ketika pertama kali kita menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pada sistemnya yaitu di output, sistem tidak menampilkan rincian total biaya secara proaktif, output hanya muncul setelah pengguna scroll jauh ke bawah. Karena biasanya ketika kita sudah menggunakan voucher itu rincian daripada struknya atau buktinya itu sangat banyak sekali sehingga pada bagian total biayanya itu yang pasti itu ada di bawah sendiri. Nah, mungkin itu menjadi bahan evaluasi juga. Kemudian yang terakhir itu ada output user, yaitu output konfirmasi terlalu singkat sehingga pengguna tidak dapat memverifikasi detail transaksi dari satu layar. Nah, yang dimana biasanya yang menjadi kebingungan adalah
konfirmasinya itu cukup singkat, sehingga cuman ada notifikasi sedikit saja, sehingga beberapa pengguna yang baru biasanya itu masih kebingungan dan ragu apakah ini sudah berhasil atau masih belum, begitu. Dan pada bab 5 ini yang slide ke-8 yaitu redesign, perbaikan sistem voucher yang lebih jelas. Di sini kami merekomendasikan eh di mana yang sebelumnya itu biasanya semua 12 voucher, misalkan semua 12 voucher tampil secara bersamaan, kemudian tidak ada tanda voucher yang berlaku atau tidak, kemudian pengguna harus coba satu-satu secara manual untuk mengetahui harga dari voucher tersebut, potongannya itu totalnya berapa, kemudian error baru muncul setelah voucher dipilih, kemudian tidak ada penjelasan mengapa voucher itu gagal, gitu. Nah, di sini kami merekomendasikan yang di mana kita harus membuat filter filter otomatis, yaitu apakah voucher ini tersedia untuk pembelian barang tersebut atau tidak. Karena memang biasanya tidak semua voucher itu bisa digunakan untuk digunakan pembelian barang tertentu gitu. Hanya biasanya bisa digunakan beberapa metode saja, mungkin metode pembayaran menggunakan ShopeePay, atau menggunakan cash, atau menggunakan COD, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, rekomendasi kedua adalah voucher tersedia di tanda hijau dengan estimasi hemat, sehingga lebih mudah untuk user itu mengetahui ini adalah voucher yang bisa digunakan, gitu. Rekomendasi yang ketiga, yaitu voucher tidak berlaku ditampilkan abu-abu plus alasan jelas. Nah, di sini supaya para user itu mengetahui, oh ternyata voucher ini tuh tidak bisa digunakan, maka aku harus mencari voucher yang sekiranya bisa, sehingga aku tahu nih kira-kira apa yang aku lakukan untuk membeli produk ini, gitu. Terus kemudian memberikan contoh minimal belanja 200.000 atau kategori fashion. Dan yang terakhir itu tidak perlu coba-coba, langsung pilih yang tepat, sehingga kalau kita sudah tahu kira-kira mana voucher yang disediakan, kita itu tidak perlu mencoba-coba eh, ini bisa nggak bisa nggak, sehingga semuanya bisa langsung mudah dan juga efisien dan juga efektif untuk digunakan. Secara vouchernya bisa digunakan supaya vouchernya itu tepat sasaran untuk digunakan para user, sehingga tidak perlu membuang-buang waktu, dan pemahaman dari user itu akan lebih mudah. Mungkin cukup sekian untuk bagian dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan dari teman saya. Terima kasih. Bagian saya yaitu bab 5 itu ada perbaikan panel biaya sticky dan transparan. Oke, sebelumnya total harga hanya di bagian paling bawah. Terus yang kedua, penggunaan harus scroll panjang untuk melihat total. Jadi pengguna itu scroll sampai bawah untuk melihat total semuanya. Terus komponen biaya ongkir atau diskon itu tidak real time. Jadi tidak langsung. Misalnya jam 2 nanti bakal ada gratis ongkir atau diskon. Nah, itu informasinya tidak real time, tidak secara langsung. Terus pengguna tidak tahu perubahan harga saat ubah kurir itu. Terus yang terakhir ada berpotensi price shock saat menekan pesan sekarang. Oke, setelah perbaikan itu, yaitu yang pertama, panel sticky di bagian bawah layar selalu terlihat. Terus yang kedua, menampilkan subtotal, ongkir, diskon, dan total semua pesanan kita. Terus yang ketiga, update real time saat kurir atau voucher diubah. Jadi ada voucher mungkin diskon 20% dan lain-lain, berapa, langsung real time, langsung berubah saat itu juga. Misalnya kita mau pakai diskon yang 10%, terus berapa harganya, terus ganti kurir berapa juga. Seperti itu. Terus yang keempat ada tombol pesan sekarang, menampilkan total langsung. Terus yang terakhir ada pengguna bisa tap untuk expand detail rincian lengkap. Jadi bisa lihat apa aja yang dipesan dan berapa aja rincian harganya. Terus selanjutnya itu perbaikan halaman konfirmasi yang lengkap. Nah, sebelumnya hanya tampil pesan berhasil plus 2 tombol. Terus yang kedua, tidak ada nomor pesanan di halaman ini. Kan biasanya harus ada nomor pesanan biar kita tuh bisa verifikasi atau mengecek ulang pesanan kita. Terus yang ketiga, tidak ada detail produk yang dibeli. Misalnya detailnya
cuma menampilkan total, tidak ada misalnya kita pesan makanan apa, tidak ada detail, tidak ada estimasi tanggal tiba. Terus pengguna harus buka halaman lain untuk verifikasi. Nah, setelah kita perbaikan, yang pertama yaitu nomor pesanan dan kode referensi transaksi tampil jelas. Terus ringkasan produk, nama, varian, dan harga itu ada. Terus total dibayar plus metode pembayaran terlihat langsung. Misalnya penggunaan QRIS, virtual, account, dan lain-lain. Terus yang keempat yaitu estimasi tiba dan nama kurir tersedia di satu layar. Ini tidak susah pindah layar lagi. Terus yang terakhir tombol simpan bukti, bagikan atau dan lacak pesanan. Setelah kurirnya lagi udah di tengah jalan, mungkin ada macet, bisa kita lihat untuk lacak pesanan. Terus tabel pemetaan masalah dan solusi. Nah, yang pertama itu masalah voucher membingungkan. Normanya yaitu group of execution atau specifying action. Terus about dan bell-nya ya user input gagal terjemah. Terus solusi redesign filter otomatis dan keterangan syarat. Terus yang kedua ada total biaya tersembunyi. Normanya itu goal of execution, executing action. Terus sistem output tidak relatif, tidak efektif. Terus resolusinya yaitu panel biaya sticky real time. Terus ada masalah konfirmasi tidak detail. Terus pakai group of evaluation atau evaluating outcome. Terus untuk about dan bell ya itu output share tidak tersampaikan. Jadi setelah kita solusi redesign-nya yaitu halaman konfirmasi informatif. Oke, untuk ringkasan temuan ada 3 masalah diidentifikasi yaitu voucher membingungkan, total biaya tersembunyi, dan konfirmasi yang tidak informatif. Terus analisis 2 kerangka. Yang pertama Norman 7 Stack Cycle menemukan group of execution dan evaluation. About Bell memetakan kegagalan terjemahan. Terus yang ketiga ya 3 usulan redesign. Jadi filter voucher otomatis, panel biaya sticky, dan halaman konfirmasi lengkap. Semua berbasis teori. Terus dampak yang diharapkan proses checkout lebih tepat, transparan, dan memuaskan, mengurangi cognitive load pengguna. Tidak membingungkan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang audit dan redesign interaksi aplikasi Shopee. Mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mungkin kalau ada salah kata atau sikap mungkin mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.